terancam hukuman mati, sahabat. Siapa tadi ini ya menyapa ya? Delimas Simamora. Shalom malam itu. Ya shalom itu Delima, shalom. Itu Boru Simamora ya. Shalom. Horas semua, Yehobu, Mejua-jua, apalagi salam-salam semuanya. Salam Indonesia Raya lah, salam semuanya ya. Berbagai suku bangsa, ya shalom. Shalom Indonesia, shalom Asia, shalom Afrika, shalom Amerika, shalom Eropa, shalom semuanya ya. Puji Tuhan. Langsung saja sahabat. 6 murtadin terancam hukuman mati. Ini kejadiannya di Libya. Kejadiannya tanggal 13 Mei 2023, masih baru. Adekul. Ya, shalom Pak Adekul ya. Nih. Tanggalnya masih baru 23 Mei 2023. Pindah agama ke Kristen, hadapi hukuman meninggal. Ada beberapa kata nanti saya sensor sahabat ya, karena berisiko terkena pelanggaran YouTube karena bahasa-bahasa yang agak-agak sadis gitu, tak boleh disampaikan sahabat. Ya saya bacakan ya, saya kutip dari CNBC. Shalom Kang, saya juga murtadin asli orang Sunda Bogor. Saya juga mengalami terkekang sama keluarga, tapi puji Tuhan saya selalu dilindungi. Ya shalom Kang, kakang yang baik ya. Oh puji Tuhan. Iya Banjarwangi, saya doakan sebentar buat Banjarwangi. Tuhan, hambamu ini sudah mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tolong Bapa, apapun yang dia lewati, baik intimidasi, persekusi, Tuhan berikan jalan keluar buat hambamu ini, seorang murtadin atau orang yang keluar dari agama Islam. Tuhan jamah orang tuanya, abangnya, saudaranya, keluarganya Tuhan, biarlah dijamah oleh Tuhan dengan kasih Tuhan. Bapa, lindungi berkati kebutuhan hambamu. Jika hambamu ini lagi mengungsi atau lagi dimanapun berada, tolong Bapa, cukupi kebutuhannya, berkati hambamu dengan luar biasa. Tuhan perlengkapi dengan segala sesuatu. Tuhan memberkati Bogor, Tuhan memberkati suku Sunda, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Haleluya. Tetap semangat hambanya Kang Banjarwangi ya. Saya jadi teringat tadi sore kita ngobrol-ngobrol juga dengan saudara kita orang Padang ya, orang Minang. Ya hampir dijamah juga dia saudaraku, puji Tuhan. Semoga ya teman saya yang ngobrol tadi sore nonton hari ini. Ya pasti dia tersenyum ya. Ya yang membuat dia belum langsung terima ya karena memang istri, keluarga, ayahnya gitu dia, saya sudah mendapatkan kebenaran itu dalam Yesus katanya, tapi masih bingung tentang keluarganya sahabat. Doakan saja. Oke, saya bacakan di sini. Keenam warga Libya telah didakwa berdasarkan negara tersebut yang menghukum setiap upaya pandangan bertujuan mengubah prinsip dasar konstitusi atau struktur dasar tatanan sosial. Jadi ternyata di Libya ini sahabat, hukumnya masih hukum agama ya. Mana ini kecil kali tulisannya. Maaf sahabat kalau salah-salah saya baca. Kalau pakai HP kecil tulisannya sahabat, begini dia. Dibesarin nanti saya susah malah bacanya. Nah, Isa mengatakan dalam sebuah pernyataan, jadi Isa ini adalah seperti polisi syariah sahabat ya. Jadi sebutannya di Libya itu namanya Isa gitu ya. Mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa penangkapan itu
untuk menghentikan aksi pemurtatan bertujuan untuk meminta membuat orang meninggalkan Islam. Jadi tujuan murtad ini dihukum mati supaya terhenti aksi pemurtatan, sahabat. Bayangkan begitu ngeri ya. Nah, katanya begitu. Karena tidak boleh orang untuk meninggalkan Islam gitu. Dilarang itu, sahabat. Di sini ya. Seorang pengacara salah satu tahanan mengatakan keluarga mereka mengetahui bahwa mereka telah ditangkap ketika video pengakuan. Jadi kayak bersaksi di kita inilah, kayak di Yusuf Manubulu gitu ya. Akhirnya ditangkap, langsung dijatuhi hukuman mati. Waduh. Luar biasa, sahabat. Pengacara Wael Ben Ismail mengatakan dia meninggalkan iman Kristennya di bawah siksaan. Wah, disiksa lagi, sahabat, dihukum mati lagi. Karena dilarang ya meninggalkan agama Islam itu ya di Libya. Bayangkan, sahabat, tahun 2023 ini masih ada orang yang melakukan hal seperti ini. Bulan 5 loh, sahabat ya. Bulan 5 ini masih kejadian nih, kalau saudara cek di ini Kompas ya. Di CNBC nih. Tanggalnya juga lengkap, sahabat. Di era modern ini masih ada. Dan saya percaya, saudaraku, kalau terus-terus mereka lakukan hal seperti ini, maka orang tidak akan segan-segan untuk tinggalkan kepercayaannya. Masa orang menganut kepercayaan dipaksa, nggak boleh keluar gitu kan. Nah ini, karena rupanya peraturan di sana itu peraturan agama, sahabat. Nah kalau kita baca di sini, keenam warga Libya telah didakwa berdasarkan pasal 207 KUHP. Negara tersebut menghukum setiap upaya untuk mengedarkan pandangan yang bertujuan untuk mengubah prinsip dasar. Nah ini tidak boleh, saudaraku. Atau mengguling negara siapapun yang memiliki buku selebaran gambar, slogan, atau barang lain yang mempromosikan tujuan mereka. Kecil kali tulisannya, tidak nampak saya. Tidak boleh meninggalkan, saudaraku. Jadi betapa luar biasa ya kengerian itu. Di era modern ini masih ada hal-hal seperti itu. Makanya, sahabat, kalau saudara lihat ya, jumlah muslim cukup luar biasa juga turunnya 2023 ini di seluruh dunia. Nah, saudara cek itu di PEW Center, saudara cek itu. Kekristenan 2,4 miliar. Islam itu menurun. Kok nggak salah 1,8 gitu, saudaraku. Menurun. Kemarin udah hampir 1,9 lebih kan. Sekarang sudah menurun, sahabat. Ya, benarkah kalau orang murtad itu harus dihabisi? Kita dengar dulu ceramah daripada Pak Ustadz ya. Ustaz, apakah murtad kalau harus dibunuh? Salasun, ada 3 kelompok manusia yang halal darahnya. Halal darahnya artinya boleh dipancung tengkuknya. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh
Dalam Islam orang yang membunuh itu hukum pancung. Yang kedua, as-sayyibu zani, sudah menikah tapi berzina, maaf cakap. Kalau ada orang menikah, udah nikah berzina juga, itu ditanam sekerat badan, setengah lempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tari kulidini, murtad. Orang murtad itu dipancung kepala. Hukum Islam. Tapi di tempat kita sekarang orang murtad ikut caleg malah menang. Pak Ustadz ini keberatan dia. Ya, kita dengar sekali lagi sahabat ya. Kalau harus dibunuh, salasun, ada 3 kelompok manusia yang halal darahnya. Halal darahnya artinya boleh dipancung tubuhnya. Yang pertama, an-nafsu bin-nafsi. Dia praktekkan begitu, saya ngeri loh sobat. Dia ngomong begitu, dia ngeri saya saudaraku. Entahlah, setelah saya percaya kok ngeri gitu. Dalam Islam orang yang membunuh itu hukum pancung. Yang kedua, as-sayyibu zani, sudah menikah tapi berzina, maaf cakap. Kalau ada orang menikah, udah nikah berzina juga, itu ditanam sekerat badan, setengah lempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tari kulidini, murtad. Orang murtad itu dipancung kepala. Hukum Islam. Tapi di tempat kita sekarang orang murtad ikut caleg malah. Itulah sahabat yang terkasih. Jadi bukan kata saya ya, mengapa di daerah-daerah mayoritas mereka itu kalau mualaf disanjung, dipuji. Kalau murtad itu dianggap perbuatan kriminal. Secara sosial, secara manusiawi itu tidak adil sahabat. Itu tidak berperi kemanusiaan sebenarnya ya. Luar biasa. Nah, kalau kita lihat di sini sahabat ya, apakah ceramah Pak Ustadz ini di zaman sekarang ini membuat orang takut? Tidak sahabat. Justru di sini kalau kita lihat ya komen-komennya itu, kita dengar ya komennya itu begini. Aduh, lama pula terbuka. Ini komennya sahabat ya, lihat nih. Ini masih video Pak Ustadz tadi nih. Ini komennya. Orang malah nggak takut sahabat. Apa dikatakan di sini? Aku mau murtad senggol dong, pancung dong katanya. Saudara yang terkasih, berbeda loh. Zaman dahulu sama zaman sekarang itu berbeda. Kalau orang zaman sekarang ini nggak mempan ditakut-takuti sahabat. Contoh, begitu dibanyaknya ya murtadin dan kristuber itu ditangkapi, malah lihat sekarang bermunculan kristuber muda. Heran saya sahabat, entah siapa itu, bermunculan terus. Dan mereka itu ahli-ahli loh, dalam berbahasa Yunani jago, berbahasa Arab jago, buka ini hadis. Saya aja kalah telak sahabat, bener. Mereka jago, bermunculan di snack video, di TikTok, di Facebook, di YouTube, di macam-macam. Bermunculan. Padahal kan sudah dilakukan oleh seorang jenderal waktu itu ya kepada Pak KC. Digebukin sampai pagi gitu ya. Begitu ditanyain kenapa digebukin Pak KC, saya membela agama Islam. Membela Allah, membela Rasulullah, membela Quran katanya. Ya, kalau di zaman dahulu, mungkin orang dengar seperti itu gemetar sobat. Kalau gitu kita jangan bahas-bahas agama mereka. Bisa bahaya, tengoklah itu Pak KC. Kalau dulu, tapi sekarang enggak saudaraku. Itulah, tengoklah komennya ini. Pengen murtad gitu ya. Bahkan ada yang bilang, kok Bapak Ustadz ini bikin malu saya seorang Islam, malu saya mendengarnya. Katanya begitu saudaraku. Sampai ada muslim yang protes gitu. Heran manusia sekarang diberitahu hidayah malah apa katanya di sini? Bentar. Malah ngeyel katanya. Karena banyaknya muslim berkomen di sini nggak suka apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz ini saudaraku. Nggak suka dia. Jadi malu dia saudaraku. Seorang muslim malu gitu. Kan malu kalau di zaman sekarang, di zaman internet ini ya, sebuah agama ya
seperti dikatakan Pak Ustadz tadi, harus dipancung katanya gitu ya. Malu, muslim sendiri malu saudaraku. Makanya saya katakan 3M. Mereka mulai malu. Sampai ada muslim nih berkata, heran manusia sekarang. Dikasih tahu hidayah malah ngeyel katanya. Ngeyel itu bahasa Jawa sahabat ya. Ngeyel itu malah apa ya? Malah melawan gitulah. Malah ada di sini nantangin saya pengen murtad katanya. Ini ada orang Malaysia nih ya komennya. Aku yang duduk kat Malaysia nih rasa marah kalau ada orang murtad. Tapi Ustadz nih aku tengok macam ada kesan apa-apa bila bercakap tentang murtad. Tahu tak apa bahasanya saudaraku? Apalagi tentang murtad menurut Pak Ustadz ya. Kita dengar dulu sahabat. Mudah-mudahan Allah selamatkan keluarga, tetangga, anak cucu kita dari murtad. Pakai baju ini tipis kedinginan, pakai baju tebal. Pakai baju tebal. Orang yang murtad meninggalkan agama Islam, maka dianggap pengkhianat, maka dia dihukum mati, hukum pancung menurut hukum Islam. Nah itu sahabat, kalau orang meninggalkan Islam dianggap pengkhianat, kata Pak Ustadz loh ya, bukan kata saya. Dianggap menghina agama. Nah itulah menyebabkan kenapa orang harus dihukum mati. Seperti di Libya tadi itu ya, saudara yang terkasih. Nah itu penyebabnya. Kita dengar sekali lagi. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang murtad meninggalkan agama Islam, maka dianggap pengkhianat, maka dia dihukum mati, hukum pancung menurut hukum Islam. Tapi kita tidak pakai hukum itu, kita pakai hukum konvensional. Apalagi liberal sekuler bebas. Orang gonta-ganti agama seperti ganti sendal, seperti ganti baju. Pakai baju ini tipis kedinginan, pakai baju tebal. Pakai baju tebal kepanasan, pakai baju tipis. Enak saja. Bahkan di podcast, orang murtad enak aja ngomong seenaknya menghina agama. Tak bisa ditegakkan. Jadi bagaimana sikap kita sebagai... Ini para saya ini, Ustadz Abdul Somad Batubara ini kayaknya sangat keberatan sekali melihat orang murtad di era sekarang ini ya. Nah, ya suka orang lah Pak Ustadz. Orang mau ganti baju kan dia juga yang beli bajunya. Orang diberikan kebebasan dan hak untuk memilih kepercayaan masing-masing, Pak Ustadz, gitu loh. Kalau orang memang nggak nyaman, ya sama seperti di Kristen. Kalau nggak nyaman lagi di Kristen, ya silakan gitu loh. Seperti Daniel Mananta kemarin itu kan, banyak tuh kalau konten-konten Kristen itu ngomong, ya silakan saja Daniel Mananta kalau mau masuk Islam, silakan. Malah disuruh-suruh gitu. Itu siapa itu ya? Virgon gitu ya. Tak ada orang Kristen sedih dia begitu mualaf. Nggak ada tuh sampai menangis-nangis. Sampai heboh satu gereja demo semua pendeta. Gereja Katolik, gereja HKBP, gereja GKJW, GPIB, GKI. Semua bersatu berkumpul. Demo, bawa senjata. Mencari-cari orang yang mualaf gitu ya saudaraku. Tak ada di Kristen itu, memalukan sahabat. Kita cari mana mualaf, kita cari, ayo kita habisin gitu ya. Ada itu saudaraku, memalukan itu. Malah tidak mau orang masuk Kristen begitu, malu. Nah, kalau sempat Kristen dibuat itu ya, pendataan, survei, agama apa yang paling banyak memenjarakan orang, paling banyak memenjarakan orang dan menganiaya orang. Nah, dibuat surveinya itu saudaraku, bikin surveinya. Kalau sempat satu Kristen, dua Islam, malu kita saudaraku, malu. Malu kita saudara. Masa agama yang mempersekusi orang, memenjarakan orang, malah dianut orang, malu kita saudaraku, malu. Jadi
Orang zaman sekarang ini mencari sebuah kepercayaan mana yang membuat dia nyaman, bukan mana yang menakut-nakuti, saudaraku. Zaman dahulu ya, kalau agama ditakuti orang, itu yang diikutin orang zaman dahulu. Zaman-zaman batu. Takut orang sama agama ini. Karena kan dulu sistemnya kayak kerajaan gitu ya. Siapa agama, siapa yang menang perang. Gitu ya, itu diikutin orang. Itu kuat tuh, bisa melindungi kita. Diikutin orang. Hindu menang perang. Diikutin orang rame-rame sana. Islam. Diikutin orang. Gitu ya. Kristen umpamanya menang, ikutin. Kalau sekarang orang ngejar akhlak, saudara. Iya, ngejar mana agama yang bikin nyaman, mana agama yang tidak memaksa-maksa, mana agama yang tidak menakut-nakuti. Nah, kalau Kristen, jangan bangga saudara, Kristen agama ditakuti orang. Jangan kita bangga saudaraku, malu kita. Kalau sempat Kristen dibilang orang, takut kita sama Kristen. Takut, ngeri itu. Ditutupi masjid katanya. Jangan bangga kita, malu kita saudaraku. Malu kita. Kalau agama kita itu, kepercayaan kita itu ditakuti orang, malu kita. Tetapi kalau kepercayaan kita itu membuat orang nyaman, membuat orang datang, membuat orang tidak takut, itu baru keren sahabat. Itu baru keren, itu yang dicari orang zaman sekarang. Makanya kenapa orang sekarang ini, kayak di Timur Tengah itu ya, di Arab itu, saudara cek itu. Orang berbondong-bondong jadi ateis. Berbondong-bondong jadi ateis. Kenapa? Karena mereka sudah tidak nyaman gitu. Ditakut-takuti, dibuat ancaman-ancaman, dibuat siapa murtad harus dihabisin. Siapa yang ini, tidak mau lagi orang zaman sekarang, saudara. Karena orang sekarang begini, orang tidak tanpa agama, ya logika ya, tanpa agama zaman sekarang ini agama ya agama. Orang bisa hidup, dulu tidak bisa, saudaraku. Gitu. Semua orang sekarang setiap rumah itu bisa 1, 2 sepeda motor di rumahnya. 3 sepeda motor gitu ya. Nah kan gitu. Jadi berbeda. Kalau sekarang takut-takutin orang berlomba-lomba malah. Malu gitu saudara, yang malu dia. Nah kita dengar lagi saudara. Jadi kalau saya nih ya, kalau saya jadi ustad. Kalau saya jadi ustad. Saya buat bagaimana Islam ini dipandang orang baik, tidak menakut-nakuti, tidak ditakut-takuti gitu ya. Buat mana ada gereja digeruduk orang, saya langsung datang ke sana. Kumpulkan semua YouTuber muslim, bersatu kita. YouTuber muslim gitu. Gimana? Ayo kita ke sana. Kita mau agama rahmatan lil alamin, agama damai nih. Kita kumpulkan dana, bikin donasi. Kita jumpai pendeta itu. Kita bangunkan gerejanya. Kita lindungi mereka. Itu baru salut orang saudaraku. Bukan malah ditakut-takuti. Mana izinnya, mana. Orang malah nggak suka itu saudaraku. Kalau saya jadi YouTuber muslim tuh gitu, saya bukan gebrakannya. Saya jadi YouTuber muslim supaya Islam ini dipandang keren, dipandang baik gitu ya. Pergi saya ke daerah-daerah seperti Bali yang terkena GOM itu ya, GOM bunuh diri itu. Saya kumpulkan donasi, bantuin orang-orang korban yang ada mungkin tangannya sudah putus kena GOM gitu ya. Saya datangi orang itu, saya bilang, maaf Pak ya, karena oknum agama kami kemarin itu Bapak sampai kehilangan tangan, kehilangan kaki, mungkin kehilangan anak-anak gitu ya. Santunin gitu. Jangan hanya, itu bukan agama kami, itu salah tafsir. Hanya begitu selesai. Mana bisa begitu saudara. Contoh kayak orang ditutupi gerejanya itu kan. Seperti di Purwakarta itu. Allahu Akbar katanya gitu ya. Tutup gereja, Allahu Akbar, tutup gereja. Begitu ditutupi nggak ada solusi. Nggak ada solusi. Kalau saya ustadz di sana, seandainya. Ini bikin malu agama Islam ini. Kumpulkan semua jemaah, kumpulkan semua ustadz di Purwakarta. Mari kita semua galang donasi. Kita bangun masjid, kita bangun gereja Kristen di Purwakarta, GKPS yang ditutup itu. Kita bangunkan. Itu baru keren saudaraku.
Tidak boleh itu, langsung kita tunjukkan. Kita bangunkan, kita buatkan di situ. Kita tanyai pendeta, apalagi kebutuhannya Pak? Itu baru keren. Ini tutupi nggak ada solusi. Penting tutup gitu saudara. Itulah yang membuat orang makin nggak nyaman di sebelah ini saudaraku. Iya nggak makin nggak nyaman dia. Makanya mualaf pun saya lihat udah nggak nyaman lagi dia saudaraku. Udah nggak nyaman dia. Akhirnya dia buat sandiwara supaya donasi ini makin mengalir kan. Adalah yang tiba-tiba tiap hari sakit gak sembuh-sembuh. Adalah yang ini, tolong bantu saya lagi ini. Terus saudaraku, ya demi dakwah inilah semua ini saya jadi begini. Datang yang Islam komen di bawah, mari kita bantu semua mualaf ini. Wah, yuk. Bahkan di podcast, orang murtad enak aja ngomong, seenaknya menghina agama. Tak bisa ditegakkan. Jadi bagaimana sikap kita sebagai keluarga? Jangan putuskan, karena kalau putus dia semakin nyasar, semakin jauh. Kalau masih ada nomor handphonenya, tetap tiap hari kau mesti balik kepada Islam. Wa man yartadda minkum an dinihi, siapa yang murtad dari agama Allah, maka dipancung kepalanya. Lalu kemudian mesti dikasih tahu, kau nanti kalau mati tidak diterima Allah. Wa man yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat termasuk orang rugi karena masuk neraka khalidina fiha abada, kekal selamat. Jangan pernah berhenti mengajak dia untuk balik ke agama Islam sampai akhirnya dia mati. Dua kemungkinan, kita capek lalu dia mati, atau kita lelah, kita mati duluan. Yang penting kita sudah melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Adapun berbaik-baik menganggap ini bukan masalah, maka kita sudah melakukan setuju dengan perbuatan mungkar. Man ra'a minkum mungkaran, siapa yang melihat perbuatan mungkar, falyughayyir biyadihi, rubah dengan tangan. Fa illam yastati', kalau tak sanggup dengan tangan, fa bilisani, dengan lidah. Kalau tidak sanggup dengan lidah, dengan hati. Jangan diam, karena diam berarti as-sakitu 'anil haq syaitan akhras. Orang yang diam terhadap kebenaran diinjak-injak. Orang minum khamar aja kita tak boleh diam. Innamal khamru khamar, wal maisir judi, wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis min amali syaitan, perbuatan syaitan. Nah ini saudaraku yang terkasih, bagaimana Pak Ustadz ini seorang yang berilmu tinggi ya. Pak Ustadz ini kan apa ini, profesor saudaraku. Ini masih saudara saya ini, Batubara. Itu saudara yang terkasih. Dia menjelaskan bagaimana hukum murtad itu saudaraku. Jadi, tetapi kalau kita lihat ya, di sini komennya malah lucu ya, komennya kita lihat di sini ya. Ini komennya sahabat. Ya Allah, itu abang saya Pak Ustadz, dia murtad, saya nangis, ibu saya restuin, rasanya mau teriak. Apa hukumnya ibu saya sampai dukung anaknya mau masuk Kristen? Pada banyak curhat ini saudaraku, mereka curhat keluarganya pada murtad gitu ya. Nah, ini ada lagi saudara. Nah nih, saya nangis kejar-kejar karena tante saya murtad. Ada tantenya, ada saudaranya, ada keluarganya saudaraku. Padahal Pak Ustadz ini kan menjelaskan bagaimana supaya jangan murtad, risiko-risikonya gitu loh. Oh, dipancung katanya, tidak boleh kita diam, harus dihabisi nyawanya, kata Pak Ustadz ini kan. Nah, tetapi orang malah curhat di komen itu keluarganya pada murtad. Nah, itu saudara yang terkasih. Jadi itulah di era zaman sekarang ini. Inilah di era zaman sekarang ini saudaraku. Berbeda dibanding zaman dahulu. Kalau dahulu, orang ya kayak dulu lah. Orang mana tahu saudaraku. Mana ngerti, kamu apa, NU atau Muhammadiyah?
Mana orang apa saudaraku dulu, iya kan? Yang penting mana masjid, oh situ orang sholat kan gitu ya. Dulu kan begitu zaman dahulu saudaraku. Makanya di era sekarang ini mulai banyak, oh kamu ini NU ya, kamu Muhammadiyah ya, kamu Wahabi ya, kamu Salafi ya. Jadi begitu saudara yang terkasih. Makanya di era internet ini, orang nggak mempan lagi saudaraku. Orang semua mencari sebuah kepercayaan yang membuat dia nyaman. Bukan kepercayaan itu yang dia ikuti, yang mau menakut-nakuti, yang mau membuat dia takut. Itu nggak mau lagi orang saudaraku. Malah diselidiki orang itu. Kan gitu ya. Orang cerdas pasti akan murtad dari ajaran sesat. Muhammad Husnus Lubis Oto Maho kan dibuka ceramah nih si Somak Do, dibuka tanggapnya tong masuk namus. Siapa si Lubis ini? Itu artinya bodoh kamu. Kan itu ceramah si Somat katanya, dibuka katanya gitu ya. Oh ini komennya Muhammad Husni Lubis. Lubis apa kau abang? Kau kan Lubis kan? Tapi Lubis ini Muhammad Muslim kayaknya ya saudara. JDP Channel, saran saya jangan menjelaskan agama orang lain hanya satu arah. Cari orang berilmu dan ajak untuk berdiskusi. Loh, ini kan mengenai orang murtad. Lagi pula Bapak Ustaz Somad ini kan Ustaz ini sejuta pengikut. Kurang ilmu apa lagi dia ini kan? Orang yang berilmu dan ajak berdiskusi. Jangan memframing agama orang seolah-olah memberikan saran yang baik, tapi sebaliknya. Coba dulu kamu ngomongnya, Abang Lubis, coba ngomongnya dulu ke Pak Ustaz Abdul Somad. Itu kan saudara seiman, ini rumahnya dekat dengan rumah saya. Di Panam. Kan Lubis, pasti segan dia. Ustaz Somad itu kan batu bara, datanglah. Oras, Anggi, bilang gitu. Oras adik. Janganlah kayak gitu kita yang berceramah-ceramah ini. Sudah banyak orang murtad dibikin. Gitulah bilang. Ya Lubis ya. Gitu tong bilang abangku si Lubis. Si Lubis apanya kaumu? Saya tidak menjelaskan agama Islam. Nggak pernah saya jelaskan agama Islam. Nggak pernah. Ya kalau bersaksi ya bersaksi, berpengalaman ya berpengalaman gitu. Saya selalu bercerita tentang pengalaman saya. Saya nggak pernah baca-baca Al-Quran sahabat. Nggak pernah. Karena bagi saya Alkitab itu sudah kebenaran. Alkitab. Iya, makanya ada murtadin tuh beberapa saya tegur ya. Bukan saya tegur lah, saya sampaikan. Nggak usah lagi baca Al-Quran itu saudaraku, saya bilang. Ada apa? Itu bukan kitab Tuhan. Iya, murtadin itu ada 4 saudaraku. Pertama, murtadin yang masih menganggap Al-Quran itu kebenaran. Makanya dia baca-baca. Gitu ya. Nah itu ada. Makanya masih mau dia baca-baca gitu ya. Kedua, ada murtadin ini menganggap Al-Quran itu masih firman Allah. Makanya dia suka cuplik, ambil ayat-ayat dari situ untuk membenarkan kebenarannya, kebenaran agama barunya. Nah gitu ya, seperti Pak Kaci lah. Nah, Pak Kaci itu kan bacakan, pernah ditanya itu Pak Kaci itu ya. Menurut kamu Al-Quran itu gimana Pak Kaci? Ya firman Allah katanya, percaya dia. Yang ketiga ini saudaraku, ada ketiga dia. Tidak menganggap selain dari Alkitab itu firman Tuhan. Yang keempat itu lebih ngeri lagi. Yang keempat ini di luar Alkitab dianggap ayat-ayat setan. Tidak mau dia baca, tidak mau dia sampaikan apapun itu, dianggap itu mantra ayat setan. Nah itu ada 4 kategori murtadin yang saya jumpai ya, begitu. Makanya masih bersyukurlah kalau ada murtadin ini masih mau baca-baca gitu, bersyukur. Berarti dia masih menganggap kitab lamanya itu adalah firman gitu. Makanya dia
membenarkan ayat ini berkata begini, nah, dia sampaikan kan gitu ya. Ayat ini berkata begini, dia sampaikan kan gitu ya. Tetapi yang saya jumpai kebanyakan sahabat, murtadin ini di luar Alkitab itu bukan firman Tuhan, tetapi firman kuasa kegelapan. Itu kebanyakan saudaraku. Saya di bagian mana? Saya di bagian antara 3 dan 4. Saya di bagian 3 dan 4 saudara. Makanya saya tidak pernah baca-baca itu. Iya, tidak pernah saya baca-baca. Kalau saya baca-baca itu berarti saya masih menganggap itu firman Tuhan kan gitu ya saudaraku. Iya, tetapi saya menghormati juga yang masih mau baca-baca itu. Saya hormati. Bukan nggak bisa saya baca, bisa juga saya baca saudaraku. Gitu loh. Makanya seperti Pak Muhammad Yasin pernah ditanyai kan, ya dia bilang ya ada murtadin juga masih menganggap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah nabi yang benaran nabi gitu. Ada yang menganggap gitu ya. Tapi jumlahnya sangat sedikit. Salah satunya Pak Muhammad Yasin yang dijadikan DPO oleh orang-orang itu kan. Nah, pernah itu diprotes oleh orang Kristen. Gitu loh. Yang menghalangi orang untuk murtad dari hamba iblis menjadi anak Tuhan adalah ikron si ketidaktahuan. Iya. Iya, saya Mr. Sian, jadi channel belum pernah saya lihat berkata kasar yang selalu tutur katanya enak. Ya betul saudaraku, saya mau tampak wajah atau tidak tampak wajah, tidak pernah saya menghujat Allah dan tidak pernah menghujat Nabi Muhammad. Sekalipun Al-Quran gak pun pada saya hujat. Saya bacakan aja gak mau saya bacakan itu saudaraku. Iya, kecuali pengalaman kesaksian saya. Nah, pengalaman kesaksian saya bersaksi wajar dong. Kita bacakan kan gitu ya saudaraku. Itu pengalaman kesaksian kita. Kalau pengalaman kesaksian ya boleh, di pengadilan pun boleh, tetapi menyaksikan kesaksian orang lain itu tidak boleh. Gitu. Tapi kalau kesaksian sendiri, kita yang ngalami sendiri, ya contoh kayak mimpi. Dalam mimpi itu kita ada baca-bacaan yang kita baca. Ya kita sampaikan dalam kesaksian kita, tidak masalah. Tidak pernah saya menghina-hina Allah, tidak pernah saudaraku. Iya. Karena Tuhan Yesus bukan semakin mulia kalau saya hina-hina agama lama saya. Gitu saudaraku. Bukan semakin mulia dia. Muhammad Al-Quran memang firman Allah saudaraku, buktinya apa? Bagi saya Muhammad Husni Lubis. Bagi saya ya, makanya nggak mau saya baca itu. Bagi saya Alkitab yang firman Tuhan. Makanya nggak mau saya baca itu saudaraku. Ya itu hak saya ya, nggak mau. Makanya saya selalu kembali ke Alkitab. Nggak pernah saya baca-baca itu ngapain. Dalam bersaksi pun saya tanya, banyak tuh ya. Saya dalam bersaksi itu apa? Dalam penginjilan memberitakan kabar baik nggak pernah. Saya sampaikan kitab lama saya nggak pernah. Nggak pernah saudaraku. Saya ungkit-ungkit pun Allah saya dulu nggak pernah, Muhammad pun nggak pernah. Nah, inilah apa yang dikatakan si Lubis ini. Banyak kebenaran dibuktikan pada zaman ilmu pengetahuan sekarang ini, padahal dari 2000 tahun yang lalu sudah jelaskan Allah lewat Al-Quran. Renungkanlah. Al-Quran itu muncul 1400 tahun yang lalu. Saudaraku, Lubis. Kok kamu bilang 2000 tahun yang lalu?
Islam aja ada abad ke-6, ada abad ke-6, ada abad ke-7. 2000 tahun yang lalu. Alkitab belum muncul, Al-Quran sudah muncul duluan. Nah, itulah namanya takiyah. Gitu loh. Nanti pasti dibilangnya itu Adam saja nabi katanya gitu ya. Walaupun berbeda, berbeda kisahnya. Kisah. Jadi Adam Kristen dan Adam Islam itu berbeda jauh, sahabat. Jadi tidak sama. Di kekristenan Adam itu tidak diciptakan dari berbagai macam tanah. Diambil tanah dari sana, diambil tanah dari sini gitu, tidak ada. Gitu ya. Dan penciptaan anjing bukanlah diambil dari ludah iblis yang terjatuh di tubuh Adam. Nah, gitu, berbeda. Makanya karena ada perbedaan itu kita hormati Adamnya saudara muslim itu ya memang berbeda gitu dengan Adam kekristenan. Kalau kita ndak ada begitu-begitu saudaraku. Si Lubis hanya tahu dari Ustadz, dia nggak ngerti bahasa Arabnya. Ya, kebanyakan sih begitu ya. Nggak ngerti. Biasa itu. Kemarin ada juga si Rahab. Sini nimbrung juga. Ya, wajar itu saudaraku. Karena dia lubis kan dianggap ini. Kasihan ini saudaraku si Pasar Ibu ini. Kok bisa pula dia Kristen katanya. Jadi karena rasa sayangnya sebenarnya itu saudaraku. Si Arab kemarin pun yang memaki-maki saya nggak jengkel ya. Karena rasa sayangnya. Dianggap saya adalah saudaranya gitu. Asalkan jangan begini, lubis tapi mamaknya Rahab. Nah saya langsung nggak suka itu. Ya, jadi begitu sahabat yang terkasih. Firman Tuhan sudah sangat jelas berkata bahwa dari buahnya lah kita mengenal mereka siapa. Itu Alkitab sudah jauh-jauh hari berkata dalam Matius 7. Bagaimana kita bisa mengenali nabi palsu dan pengajar-pengajar sesat dan pengajar-pengajar palsu. Kata firman Tuhan dalam Matius 7, kenalilah mereka dari buahnya. Dari buahnya, dari tingkah lakunya, dari ajarannya, dari apa yang mereka lakukan itu buahnya. Kalau mereka sukanya menghabisi nyawa orang, sukanya egois, sukanya melakukan ketidakadilan, bangga dengan keberpihakan, bangga memenjarakan orang, bangga menggebukin orang, bangga menganiaya orang. Itu menurut firman Tuhan bukanlah buah yang baik, saudaraku. Bukan buah yang baik. Seperti ini kan kejadian di Libya ini. 6 orang masuk Kristen, langsung diancam hukuman mati. Cobalah saudaraku, itu hukum agama. Begitu sedihnya kita ya. Begitu banyaknya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena dia masuk Kristen, dihabisi nyawanya. Ya seperti apa yang dikatakan Bapak Ustadz ini. Tetapi saya mau katakan saudaraku, hal begitu di era modern ini malah tidak disukai orang. Nah, tidak disukai orang. Dulu, iya orang suka. Sekarang orang tidak suka saudaraku hal-hal begitu. Nah, firman Tuhan dia jadi sangat jelas sekali. Bahkan Alkitab juga menjelaskan bagaimana pengajar-pengajar sesat dan nabi-nabi palsu itu saudaraku. Selain dari buahnya kita lihat Mesias akan muncul dari Mesias palsu ya. Mesias palsu itu akan muncul dari bilik-bilik. Nah itu yang mengaku dia adalah juru selamat. Itulah Mesias palsu saudara. Nabi palsu akan dalam kitab Yeremia itu ya. Kitab Yeremia berkata nabi palsu akan muncul dari padang gurun dan matinya akan diracun. Itu Alkitab jelas saudaraku berkata. Itu.
Mau saya bukakan ayatnya. Ciri-ciri nabi palsu itu akan mati diracun. Ini Alkitab berkata, saudaraku. Bentar. Jadi kita buka saja. Biar jangan dikata bohong-bohongan ya. Mana ya? Bentar saya cari dulu. Maaf saudaraku agak lama ya. Ini Yeremia 23 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberikan mereka makan ipuh dan minum racun. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Inilah nubuatan tentang nabi palsu, saudaraku. Nah itu jelas ya. Ayat yang ke-9 kita mulai. Ayat 9. Mengenai nabi-nabi, hatiku hancur dan dalam dadaku. Segala tulangku goyah, keadaanku seperti orang mabuk, seperti laki-laki terlalu banyak minum anggur, oleh karena Tuhan dan oleh karena firman-Nya yang kudus. Negeri telah penuh dengan orang-orang berzina, sungguh oleh karena kutuk ini gersanglah negeri ini dan layulah padang rumput di gurun. Nah, apa yang dikejar mereka adalah kejahatan dan kekuatan mereka adalah ketidakadilan. Nah itu saudaraku, nubuatan kepada nabi palsu, melakukan ketidakadilan. Dari padang gurun saudaraku datangnya. Nah, suka berzinah gitu ya. Berzinah aja kerjanya saudaraku, dianggap berzinah itu adalah pekerjaan Tuhan gitu. Sungguh baik nabi maupun imam berlaku fasik, di rumahku pun juga aku mendapati kejahatan mereka. Sampai di rumah Tuhan pun dia mau berzina saudaraku, melakukan perzinahan. Dia anggap di rumah Tuhan itu, oh kita nanti seks di rumah Tuhan gitu ya, di sorga Tuhan gitu saudaraku. Nah rumah Tuhan dibuatnya jadi tempat perzinahan. Nah itu nubuatan luar biasa saudaraku. Ini dikatakan Tuhan, itulah ciri-ciri nabi palsu itu. Dijadikan rumah Tuhan itu boleh seks gitu ya, surga berzina gitu. Sebab itu jalan mereka akan seperti jalan yang licin bagi mereka, di dalam gelap mereka akan tersandung dan akan jatuh di sana. Sebab aku akan mendatangkan malapetaka atas mereka, dan tahun waktu mereka dihukum, demikian firman Tuhan. Di kalangan para nabi Samaria aku melihat ada yang kurang pantas mereka berbuat demi Baal, menyesatkan umatku Israel. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzinah dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang yang berbuat jahat. Nah, dianggap kejahatan itu adalah perbuatan baik, saudaraku.
Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku dan penduduknya seperti Gomora. Nah itu saudaraku, dianggap, oh kita kalau menghabisi nyawa orang, ngebunuh orang itu adalah perbuatan agama. Kan gitu saudaraku, dianggap perbuatan jahat itu adalah perbuatan kebaikan. Gak apa-apa kita berbuat jahat, yang penting membela agama, kan gitu ya saudaraku. Nah ini kitab Yeremia ini tentang nabi palsu ini. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun. Matinya langsung kena racun saudaraku. Itulah hukuman kepada nabi palsu. Minum racun. Sebab ayat 16, beginilah firman Tuhan semesta alam, janganlah dengarkan perkataan nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya. Jadi rekaan-rekaan, penglihatan, dia karang-karang saudaraku. Dia bohong-bohong gitu ya. Ayat 17, mereka selalu berkata kepada orang-orang menista firman Tuhan. Mereka selalu berkata, ini menista, ini menista, ini menista, katanya gitu. Itulah ciri-ciri nabi palsu. Menista, tetapi dia menista saudaraku. Si nabi palsu ini kan Alkitab ya. Si nabi palsu ini menista kepercayaan orang. Tetapi dia merasa, ini menista, tangkap ini menista, menista. Itu. Bukan saya yang berkata nih. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya. Mereka berkata malapetaka tidak akan menimpa kamu. Nah itu saudaraku. Tenang. Gak ada kok neraka yang selama-lamanya gitu ya. Tenang. Gak ada malapetaka kalau kamu melakukan kejahatan. Nanti kamu itu seperti di laundry kok. Di neraka itu di laundry, cuci ulang. Nanti bisa lagi ke surga ya gitulah kira-kira kan saudaraku. Nah tenang, tidak ada yang seperti itu katanya. Nah itu, walaupun dia melakukan kejahatan dianggap itu adalah memberitakan firman Tuhan gitu saudaraku. Ayat 18, sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarkannya? Lihatlah angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka telah keluar menyambar, angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Nah ini saudara yang terkasih, ngeri kan? Tergenapi semua firman Tuhan itu saudaraku. Nah ini, ntar luar biasa kitab ini saudaraku. Makanya saya nggak percaya lagi ada kitab-kitab lain selain daripada Alkitab. Tergenapi, kita sudah melihat loh di sekeliling kita itu bagaimana para nabi-nabi itu ya, nabi palsu itu ya, kata Alkitab ini. Nah, Alkitab menjelaskan ya, begitulah ciri-ciri nabi palsu. Menganggap dia menista gitu. Matius 24 ayat 26. Nih, Matius 24 ayat 26. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun. Lihat deh saudaraku ya. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik. Dalam bilik itu apa? Kotak-kotak kan saudaraku. Kotak gitu ya. Di situ ada Tuhan katanya gitu ya. Di dalam bilik itu ada Tuhan. Bilik itu adalah rumah Tuhan gitu ya. Ini udah ditegur Tuhan kita saudaraku. Matius 24 ini. Lihat di padang gurun ada bilik. Bilik itu apa ya? Kotak kan saudaraku. Dia berkata, di dalam bilik, jangan kamu percaya. Ini kata Tuhan. Jangan percaya. Tuhan gak tinggal dalam bilik-bilik saudaraku. Jangan percaya kalau ada di padang gurun berkata ada di bilik-bilik itu rumah Tuhan, di situ ada Mesias, di situ ada keselamatan. Jangan percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung najar berkerumun. Kita baca, kita turun ke bawah ya.
Nah, ini ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Ingat saudaraku, Mesias palsu, nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi yang mengikuti si nabi palsu ini ada juga orang-orang pilihan, saudara. Orang percaya. Camkan, aku sudah mengatakan terlebih dahulu. Ayat 25 ya. Sekarang 26. Bagaimana dia ciri-cirinya si nabi palsu ini, kata Tuhan? Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Lihat dia di padang gurun. Apalagi dikatakan di sini, jangan pergi ke situ. Atau lihat dia ada di dalam bilik. Nah, itu sudah sangat jelas, saudaraku, yang terkasih. Luar biasa kan? Alkitab ini, saudaraku. Merinding saya nih ngomongnya. Tergenapi, saudaraku, bagaimana nabi palsu itu, saudaraku yang terkasih. Dia berkata, dalam bilik ada Tuhan. Dia berkata, jangan pergi ke sana di padang gurun, katanya gitu. Luar biasa kan? Itulah makanya saya nggak mau lagi, saudaraku. Apa namanya? Menolak firman Tuhan ini ya. Karena luar biasa. Sudah diingatkan kita, saudara. Pengikutnya pun akan banyak nanti. Kita sudah diingatkan, saudaraku. Sudah diingatkan, jangan terpesona, kata Tuhan. Jangan terpesona, kata Tuhan. Sudah dikatakan Tuhan. Apa hukuman buat nabi palsu ini? 2 Petrus 2 ayat 4. Nih. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap yang menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Nah, itu saudara yang terkasih, dalam gua-gua itu langsung masukkan. Gua-gua itu tempat setan, saudaraku. Kalau di Alkitab ya. Jadi begitu, sahabat yang terkasih. Jangan kita sampai terpesona. Jangan kita terpesona dengan hal seperti itu. Alkitab sudah menjelaskan kok, saudaraku. Sudah mengingatkan. Banyak Alkitab itu menjelaskan bagaimana ciri-ciri ajaran sesat, ajaran nabi-nabi palsu. Itu Alkitab. Bukan saya mengatakan. Kan kita sudah baca ya. Bagaimana itu ciri-cirinya, dari mana datangnya. Itu dijelaskan oleh Alkitab. Kata Alkitab lagi, pengikutnya akan banyak gitu. Pengikutnya akan datang, mengikuti, banyak pengikutnya, saudaraku. Pengikutnya banyak yang mempercayai itu. Mereka menganggap bahwa dengan melakukan seperti itu, mari kita berzina di rumah Tuhan, katanya. Bayangkan itu, saudaraku. Dikatakan dalam kitab Yeremia itu kan, dijadikan rumah Tuhan tempat perzinahan. Bayangkan, boleh kita di rumah Tuhan, di surga. Rumah Tuhan kan surga, saudaraku. Di surga kita seks gitu. Nah itu udah diingatkan sama Tuhan. Jadi bukan hal-hal baru ya. Oke,